pasangan di HMPS itu kayak pasangan hidup ya. Waduh, berat ya Pres ya? Berat, karena kita harus ngejabat satu periode. Gitu. Kalau nggak langgeng di tengah jalan putus ya kan sama pasangan kita di HMPS, wah itu berat. Di UIN itu sangat terkenal dengan WIC. Iya. Waktu Indonesia Bagian Ciputat. Nah itu berarti kalau cewek-cewek tuh nggak ada tuh itu WIC. nggak berlaku buat di akuntansi. Oh, Gitu. akuntansi selalu on time. Akuntansi selalu on time. Tepuk tangan dulu ya. Gila guys. Anggaran yang diberikan oleh fakultas untuk HMPS itu sebenarnya nggak cukup. Kalau boleh jujur sebenarnya nggak cukup untuk mendanai kita satu periode. Assalamualaikum. Selamat datang di Stalking, Share and Talk with Accounting. Berbagi cerita, berdiskusi bersama. Ini Stalking kita. Halo squad, Stalking udah mulai on air, yang dimana kita bakal sharing cerita bersama dengan tamu-tamu yang nggak kalah keren pastinya. Tanpa banyak basa-basi, saya Noval sebagai host di segmentasi pertama kita yaitu Chit Chat Kabinet. Pada episode perdana ini kita bakal ngobrol seru tentang himpunan expose atau cerita di balik layar himpunan. Nah, kita punya beberapa topik menarik nih yang pasti relate banget buat kalian yang sudah terjun ke dalam organisasi ataupun buat kalian yang baru ingin gabung ke organisasi. Di episode pertama ini kita kedatangan guest star yang pastinya keren banget, yaitu Kak Sako. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Kak Sako ini akan berbagi tips dan trik untuk kalian yang bergabung di organisasi supaya ketika kalian bergabung, organisasi kalian menjadi lebih oke dan mantap pastinya. Halo Pres, apa kabar? Halo, Selamat alhamdulillah pagi. baik Pal. Gimana kabar Pal? Alhamdulillah baik banget Pres. Gimana? Udah siap untuk ngobrol nih ke teman-teman semua hari ini? Aman? Aman. Oke, siap. Mau nanya yang pertama sih Pres. Kan saat ini, oh ya guys, disclaimer dulu. Di UIN Jakarta, kita punya panggilan khusus nih untuk para orang-orang yang memiliki jabatan sebagai ketua umum. Panggilannya itu biasanya presiden. Jadi, kalau nanti aku manggil atau gue manggil Pres Sako, itu tandanya itu gue manggil dia di umumnya, di UIN Jakarta. Bener gak sih Pres? Sebenarnya gue nggak pengen dipanggil Pres sih. Oh, oke. Mau dipanggil apa nih Pres? Oke, dipanggil apa nih Kak nih? Manggil Bang, Kak gitu. Oh, manggil boleh. nama juga boleh. Itu kan nggak wajib sebenarnya. Oke, Iya. Mas ya. Mas boleh. Oke, Mas biar kita Sako. rada Mas Sako. jangan Mas, kalau Mas nanti nyambung ke nama gue nggak enak sih. Apa aja lah gitu. Oke, Iya. siap. AA boleh. AA Boleh, Sako. AA. Oke. Tapi gue bukan orang Sunda ini. Apa jadinya nih? Kak aja, Kak. Boleh apa aja lah. Oke. Iya. Oke, siap Kak Sako. Nah, yang pertama gue main nanya nih Kak. Kan lu udah sebagai presiden nih Kak. Pastinya banyak banget hal yang perlu lu siapin. Boleh gak sih lu cerita apa aja hal-hal yang udah lu persiapin dari jauh-jauh hari untuk lu bisa menjabat sebagai presiden di akuntansi saat ini? Banyak persiapan yang pasti mental ya kan, fisik. Karena persiapannya itu panjang, timeline itu kurang lebih 3-4 bulan sebelum hari H Pemira waktu itu. Iya. Terus yang pastinya nemuin pasangan di HMPS itu kayak pasangan hidup ya. Waduh, berat ya Pres ya? Berat, karena kita harus ngejabat satu periode. Gitu. Kalau nggak langgeng di tengah jalan putus ya kan sama pasangan kita di HMPS, wah itu berat. Harus sendiri Maintenance semuanya ya? Iya, ngemegang jabatan di HMPS itu berat. Itu yang pertama, mental, fisik ya kan, cari pasangan satu periode yang emang klop sama kita. Terus nyiapin tim yang pasti. Nyiapin tim ses yang ada di belakang kita. Iya. Orang-orang yang emang bisa bantu kita. Sama pasti adalah nyiapin visi misi program kerja yang mau dibawa 1 tahun ke depan. Gitu sih. Oke. Oh iya Pres, Kak sorry. Mungkin gue Apa belum aja nanya lah, nih. manggil lah. Pres aja deh ya, Iya. karena udah biasa manggil Pres kan. Iya, Gua juga. boleh dah. Jadi gini, tadi kita lupa untuk perkenalan. Sebenarnya Iya. sebagai sekarang nih presiden apa sih untuk di tahun ini? Di tahun ini alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua HMPS akuntansi periode 2024 sampai 2025 nanti. Keren banget, tepuk tangan dulu guys semuanya. Dari cerita tadi gue sedikit nangkap sih Pres, gimana
kayaknya ketika lu memang pengen jadi pres, lu nggak bisa sendirian. Betul. Lu perlu disupport berbagai orang, bahkan mungkin ribuan orang yang support lu, bener gak pres? Pasti. Ya alhamdulillah kemarin Ada berapa tuh pres? 2 Aduh, sedikit ya. 2000 maksudnya ya? 2000. Oh 2000, maksudnya. siap. Nah itu tadi udah persiapan. Terus mungkin yang kedua nih pres, mungkin banyak banget stereotip orang yang ngerasa ketika lo menjadi presiden itu banyak banget privilege yang lo dapat. Sebenarnya itu benar gak sih pres? Enggak, sama sekali enggak. Kalau nggak percaya tanya ini ya, Pres Eki kalau nggak percaya. Oke. Nggak ada sama sekali privilege-nya karena apa namanya? Ya tugasnya gua itu ketua hanyalah di HMPS gitu. Selebihnya di luar dari itu Mahasiswa gue ya, tetap biasa. mahasiswa biasa, haknya dan kewajibannya sama kayak mahasiswa lain gitu. Di kelas pun gua hak dan kewajibannya sama seperti teman-teman gue yang lain gitu loh. Jadi nggak ada privilege sama sekali sih sebagai ketua HMPS, ketua Dema ataupun ketua LSO itu nggak ada sama sekali. Oh berarti itu cuma stereotip orang-orang aja Iya. ya, atau pandangan negatif orang-orang terhadap presiden-presiden yang ada gitu ya? Betul. Oke, lalu mungkin gue pengen tanya nih pres, yang gue tahu pres Sako tuh saat ini udah ngejabat, pres Sako sekarang udah di semester 6, tandanya pres Sako udah mulai KKN juga ya pres ya? Iya, KKN. Nah gimana sih cara pres Sako itu ngebagi waktu antara KKN, kuliah, dan juga organisasi, yang gimana di organisasi ini pres Sako itu menjabat sebagai presiden akuntansi khususnya? Iya. Nah ini sebenarnya berbicara soal apa namanya ya, bagi-bagi waktu lah, Time manajemen ya? time management antara kuliah ya kan, KKN, organisasi. Itu pinter-pinter kita sih sebenarnya karena masalah waktu aja itu kadang-kadang suka menjadi perdebatan. Kayak gue waktu itu sebenarnya sebelum nentuin jadwal KKN, itu gue gimana caranya supaya pertama apa namanya, kelas gue tuh aman, jadwal di kelas aman, terus kira-kira kalau misalkan ada rapat rutinnya aman, gak bentrok sama KKN gitu. Jadi sebenarnya pinter-pinter kita yang pertama itu adalah memprioritasin mana yang penting nih kan. Pasti akademik dong. Betul. Kuliah kita dulu yang pertama nih. Betul banget. Di luar dari jadwal kuliah kita, baru itu nanti sisanya dibagi-bagi buat KKN lah. Karena kan kebetulan gue KKN di kampus kan. Oh, KKN di kampus berarti? KKN di kampus. Jadi waktunya itu emang bukan fleksibel ya, ditentuin memang di luar jam mata kuliah. Oh, berarti pres nggak masuk ke pelosok-pelosok gitu? Enggak, alhamdulillah. Kemarin masuk pelosok dikit. Pelosok apa tuh pres? Pelosok gang situ. Geblos. Agak sedikit lucu pres ini. Emang lucu ya pres ya? Enggak sih, sebenarnya biar nggak ngantuk aja. Oke, itu berarti pres Sako itu lebih gimana cara bisa pres ada di semua tempat itu dengan cara time management yang baik ya pres ya. Kayak misalkan gue waktu itu nentuin jadwal KKN gini nih, kan gue tau ya rapat galaksi itu atau nggak rapat koor-sekor gue biasa adainnya di hari Kamis. Nah gimana caranya nih supaya kan gue Kamis libur mata kuliah, nggak ada mata kuliah itu kosong kan. Jadi hari Kamis ini emang gue khususin buat kalau nggak rapat galaksi, ya rapat koor-sekor di HMPS gitu. Nah jadwal KKN-nya baru di hari Rabu. Nah, itu kan gimana caranya kita nge-manage waktu kita aja, betul. Supaya porsinya dapat semua. Oke pres, berarti lu juga aktif di berbagai ya, kayak nggak cuman, berarti nggak termasuk mahasiswa kupu-kupu dong ya jatuhnya ya? Enggak pastinya. Sih. Apa ya? Kura-kura, kuliah rapat. Iya, kuli-kuli juga bisa. Kuli-kuli apa itu? Kuliah liar. Itu lucu. Oke pres, berarti pres ada mahasiswa kuli-kuli, bukan kupu-kupu. Iya, nah, itulah. gue mau tanya nih pres, mungkin sebagai presiden itu kan sudah selayaknya untuk mengajak para mahasiswa untuk mungkin bisa aktif di berbagai ormawa kampus. Gimana sih cara pres ini ngebangkitin semangat mereka nih untuk mungkin udah jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, cobalah keluar, cobalah berorganisasi, cobalah mengembangkan soft skill kalian, kayak gitu. Gimana cara pres mengajaknya? Yang pertama harus gue mention adalah teman-teman kuliah paling itu adalah ya umum ya. Pasti kalau untuk S1 adalah 4 tahun ya. Iya. Gue pengen 2 tahun sih pres sebenarnya. Nggak bisa dong, nanti cuma sampai semester 4 dong. Kalau Oh iya, jadi dong ya?
Iya, paling kalau nggak 3,5. 3,5 bisa, cuman berat. Wah, itu tuh. Nah, gimana caranya kita bisa ngemanfaatin waktu 4 tahun ini selama kuliah? Sebenarnya apa ya, mindset pertama yang harus kita tanamin adalah itu. Setelah kita tahu tujuan utama kita adalah datang di kampus ini untuk, ya pasti untuk kuliah, untuk belajar, untuk ilmu, itu yang pasti ada kan. Nah, selebihnya dari itu, ya teman-teman harus bisa memanfaatkan waktunya secara maksimal gitu loh. Karena kalau menurut gue pribadi ya, sayang aja gitu loh. Kita 4 tahun ini cuman kuliah, ya pulang ke rumah, kuliah, pulang, kupu-kupu. Fokus di akademiknya aja ya. Iya, agak sayang karena ya toh juga masih muda yang pertama ya kan. Betul banget. Alhamdulillah badan masih pada sehat. Ya kan? Amin. Nah itu, namanya anak muda kudu banyak nyoba gitu. Abisin, kalau kata orang abisin dulu masa gagalnya. Betul. Gitu. Supaya ya banyakin explore lah, explore diri ya kan, explore kemampuan gitu. Siapa tahu dengan teman-teman nyoba berbagai organisasi di entah itu di internal ataupun di luar sana, emang komunitas-komunitas apapun yang emang teman-teman suka, dari situ teman-teman bisa ngenalin diri teman-teman ya kan. Oh ternyata passion gue di sini nih. Oh ternyata gue orangnya suka kayak gini ya. Ataupun yang paling simpel adalah ketika kita ngabisin waktu kita di luar, ya paling nggak kita ketika join organisasi atau apapun Komunitas itu ya. Paling nggak kan relasi yang kita dapat. Betul banget. Itu ngebangun banget sih. Relasi, terus dari kita sharing-sharing ya kan, itu bisa tukar pikiran ya kan. Nggak jarang loh gue waktu itu ketika gue udah join organisasi itu gue lebih kebuka pikirannya. Pastinya pastinya. Gue setuju banget sih soal itu. Gitu. Betul. Berarti lebih banyak explore ya intinya. Benar. Dan gue sedikit mungkin kalau gue sedikit dari gue sendiri gue benar-benar setuju banget soal lu. Gimana ya udah di masa muda habisin dulu gagalnya dan lain sebagainya. Dan menurut gue dengan berorganisasi ataupun kita explore, kita dapat banyak hal baru yang nggak bisa kita dapetin di bangku kuliah. Bener gak sih Pres? Contoh? Kayak soft skill, public speaking, problem solving, terus juga banyak hal lagi kayak misalnya relasi yang tadi dibangun. Jadi kayak sekarang gue tinggal mau keluar kota pun udah banyak teman di luar kota. Bener. Yang itu nggak bisa didapetin ketika gue mungkin cuman kuliah pulang aja gitu. Oh iya Pres, ini kita ngobrol udah setengah jalan nih. Agak aus gak? Agak dahaga. Ini seret nih sebenarnya tenggorokan ini. Kita udah siapin nih Pres, kita ada penyegar dahaga yang akan dibawakan oleh cocok ini. Sosok yang mungkin akan menarik sedikitnya Pres. Baik, kita panggil Kak Siti. Wah ini. Silahkan Pres. Ini Kak Siti. Dipinam dulu Pres. Itu mah gue kenal itu. Yang mana tuh? Yang tadi barusan. Siapa tuh Pres? Ada, itu mah anak akuntansi juga kan itu. Waduh, jangan diumbar dong. Jangan diekspos gitu. Oh ini nggak boleh diumbar identitasnya. Cuman tangannya aja yang boleh. Oh iya. Tapi tangannya gimana? Mulus sih walaupun agak korengan tadi dikit. Aduh. Besok minta tolong dibedakin dulu ya Mbak ya. Kasih salep lah besok itu. Jadi biar agak sedikit korengan gitu. Ini boleh diminum nih? Silahkan Pres, silahkan. Sorry banget kalau gue nggak bisa nemenin untuk minum kali ini. Lagi ini ya? Puasa? Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Silahkan Pres. Ini nggak apa-apa gue minum. Nggak apa-apa Pres, nggak apa-apa. Mau makan. Nasi Padang mungkin next time disediain ya, Kak ya? Seger banget loh ini. Wah, parah Pres. Oke. Nggak mau cobain? Nanti aja, abis aja maghrib. Oh ya Pres, abis itu gue mau nanya nih, lebih ke arah, sorry sebelumnya, Pres ini tuh sekarang lagi tinggal di mana? Jauh nggak sih Pres dari jarak antara rumah Pres ke kampus itu? Sebenarnya mah kalau dari rumah ke kampus sebenarnya deket gitu. Gue kan tinggal di Kebonjeruk ya, Jakarta Barat. Oh banyak banget anak UIN tuh di Kebonjeruk tuh banyak banget ya Pres? Asli, emang kayaknya Makas atau gimana sih itu? Nggak ngerti sih gue sih. Tapi emang banyak juga sih. Nah, teman-teman akuntansi itu. Parah Pak. Temen gue 4 orang. 4 orang? Satu rumah. Lah? Satu keluarga soalnya. Oh adik kakak? Iya. Lebih ke sepupu. Satu rumah. Gue juga, gue dari abang-abang gue. Wah. Sampai adik gue masuk UIN semua. Itu turunan Pres kayaknya. Turunan emang gue tuh gimana ya? Ini real ya. Ini real, serius. Jadi gue 6 bersaudara di rumah. 6 bersaudara. Gue 6 bersaudara. Nah, abang gue yang pertama itu UIN.
Yang pertama banget? Iya, di Oke. ekonomi syariah. Yang kedua juga UIN di ekonomi pembangunan. Yang ketiga bukan. Yang ketiga di mana nih? Yang ketiga ini abang gua di Unpam. Oh, Pamulang atau Iya. ya, Nah, yang keempat, nah itu gua. di UIN akuntansi sebagai pres. Tadinya gue pengen UI kan. Lalu Nah, lambat laun berjalan ternyata gua aduh kayak kapasitas gue nggak cocok deh gitu. Nggak bisa nih di UI. Ya udah UIN aja lah kata gue oh, kan. tetap ada UI-nya ya. Tetap ada UI tapi tambahin N ya kan. Negeri. Universitas Indonesia Negeri. Nah Oke, terus boleh. adek gue nih yang satu cewek nih adek gue. Kata gue udah berapa ya? Bertu 2, 3. Empat Pokoknya berarti. udah berempat. Walaupun yang satu di Unpam nih, tapi ekonomi juga gitu. Oh, fokus di ekonomi semua. Gue sekeluarga tuh bahas ekonomi mulu dah. Mulai dari yang pertama sampai keempat ekonomi mulu. Tadinya tuh adek gue yang ini nih yang nomor 5 ini Hah? pengen dijadiin dokter. Waduh. Kita bercita-cita Oh, pengen lah ini, satu keluar. ada yang jadi dokter gitu. Tapi ternyata malah jadi anak fisip dia. Oh, dokter ke politik. Iya, Itu di UIN juga. UIN juga dia. Wah, bener-bener satu keluarga di UIN semua. Emang darah kita udah parah ya, udah UIN gitu. Kalau di blacknya ada tulisan UIN. UIN Syarif Hidayatullah gitu Syarif ya. Hidayatullah. Syarif Hidayatullah banget nih, Udah bener-bener parah banget. UIN darah dan dagingnya udah UIN parah. Oke, itu gimana caranya? Berarti itu kalau lagi ngumpul di meja makan, itu fokusnya gimana kita menyatukan antara ekonomi dengan politik. Bener. Jadi gue sebenarnya emang dari dulu pengen bikin aliansi. Oh, Keluarga gue itu. mau ini. Enggak, Aduh, agak mepet jurang ya Presiden sepertinya ya. enggak bercanda gue. Oke. Terus mungkin itu dari keluarga. Gimana Iya. Pres ternyata keluarganya itu dari banyak banget yang di UIN, cuman ilmu politik dan ilmu ekonomi. Ngobrolannya seru banget pastinya. Gue mau nanya, lo harus bisa bawa itu pasti ke himpunan jurusan. Iya. Gimana? Gue balik lagi nih Pres ke himpunan jurusan. Gimana caranya lu bisa ngebangun branding positif di himpunan akuntansi khususnya, baik itu supaya bisa dikenal di fakultas, universitas ataupun di masyarakat luas. Oke. Kalau gue sih nggak banyak ini ya, sebenarnya yang penting adalah yang harus gue tanemin sama teman-teman kabinet itu adalah teman-teman harus bangga udah berhasil menjadi bagian dari kabinet. Betul. Jadi yang harus gue naikin itu adalah bahwasannya pertama nggak semua orang itu bisa keterima di kabinet. Betul banget, betul. Dengan seleksi yang ketat, orang-orang terpilihnya lah yang bisa akhirnya bergabung di kabinet. Alhamdulillah saya termasuk Pres berarti. Nah, itu jadi kalau gue adalah pertama harus tanami dulu di setiap anggota di kabinet itu bahwasannya lu tuh bangga gitu loh join di kabinet. Oke. Ntar keluar dari situ baru udah pasti lu make PDH dengan bangganya gitu kan. Entah lu foto-foto bareng sama teman-teman lu pakai PDH HMPS. Itu kan branding tipis-tipis juga itu sebenarnya. Jadi kayak wah keren banget nih anak kabinet Gitu. Wiramandala ya Nah, Pres itu ya. hanya sebagian kecil lah. Oke. Di balik dari itu kan tergantung dari realnya aja kerjanya kayak gimana gitu. Itu berarti cara nge-branding adalah yang pertama make sure atau memastikan bahwa kalian itu yang terpilih adalah orang-orang yang pilihan atau orang-orang yang Yes. oke. Di situ baru ngebangun program-program kerjanya mungkin ya dibangun sedemikian rapi dan apik pastinya. Itu sih. Karena kalau gua kebetulan menerapkan sistem rapot ya. Wah, Jadi ketika teman-teman ini udah mencapai indikator maksimal, dia udah bisa achieve. Nah, makanya gue di setiap evaluasi triwulan itu gue selalu adain namanya best staff di pengurus. Iya. Gitu, itu salah satu bentuk apresiasi terbesar gue sebagai pimpinan di HMPS untuk teman-teman anggota kabinet gitu. Oh, itu hampir banget gue pengen dapat. Cuman karena ada satu hal yang nggak datang di hari itu gue jadi nggak dapat kayak wow, saya masih mengincar itu sebenarnya. Jadinya siapa waktu itu di departemen lo? Ada perempuan waktu itu. Perempuan. Emang perempuan sekarang
keras-keras banget. Kacau. Emansipasi wanitanya tuh kuat banget, bener gak sih Pres? Betul. Sekarang tuh wanita udah banyak juga yang memimpin, jadi udah nggak ada diskriminasi. Dan itu di kabinet Pres juga Pres akuin enggak. Kalau misalnya mungkin lebih banyak wanita-wanita atau cewek-cewek yang lebih oke nih, malah laki-lakinya yang kayak kadang suka naik turun. Iya, gue ngerasain sih karena dari segi kuantiti kan juga di kabinet lebih banyak perempuan ya dibandingkan Iya. cowok. Iya, entah kenapa dan alhamdulillahnya. Tapi ini gue jadi kebawa ikutan semangat sih karena aura yang emang dipancarin sama golongan wanita ini itu auranya positif banget gitu. Oh. Jadi gue keikutan positif juga gitu loh. Itu Karena yang gue demen wanitanya? gitu. Berarti- Karena pada semangat kerja, gitu. Oh. Semangat kerja, coba jangan kerja lah kita bilangnya lah. Pada semangat berorganisasi gitu kan. Datang pada nggak pernah telat, tuh pada on time kalau datang rapat lah, datang event lah gitu. Oh ya. Jadi itu ada yang ketawa kenapa tuh? kayak nggak percaya gitu, itu kayaknya yang telat tuh, bagian yang telat tuh. Oh ya, mungkin gini Pres. Di UIN itu sangat terkenal dengan WIC. Iya. Waktu Indonesia bagian Ciputat. Nah itu berarti kalau cewek-cewek tuh nggak ada tuh. itu WIC. nggak berlaku buat di akuntansi. Oh. Gitu. Akuntansi selalu on time. Akuntansi selalu on time. Tepuk tangan dulu ya. Gila guys. Akuntansi paling on time. Paling on time. Siap. Itu yang gue demen sebenarnya sama teman-teman kabinet gitu loh. Selalu on time lah, parah. Oh ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi Pres terkait dari program kerja Pres di akuntansi. Iya. Itu kan gini, pasti banyak dong Pres program-program kerja. Nah dari program kerja ini pasti kita juga membutuhkan dana. Nah gimana cara Pres untuk nge-reach out mungkin dari sponsor, baik itu dari pihak internal kampus ataupun pihak eksternal kampus. Gimana cara Pres mendapatkan dana untuk program-program kerja Pres itu sendiri? Ngomongin Dana nih. uang nih. Iya, kan Iya. ekonomi tadi. Bener. Fokus di ekonomi. Iya bener-bener, kita kalau kagak ada uang kagak jalan nih. Betul HMPS banget, nih. betul Iya. banget. Ini buat beli laptop aja kan Wah, berapa duit ini? apalagi Mereknya Anggur. anggur. boleh. Iya. Sebenarnya kan emang dana dari fakultas untuk anggaran kemahasiswaan itu sebenarnya terbatas ya. Iya, betul banget. Dan itu kalau kita kalkulasiin secara rasional sebenarnya anggaran yang diberikan oleh fakultas untuk HMPS itu sebenarnya nggak cukup. Kalau cukup? boleh jujur sebenarnya nggak cukup untuk mendanai kita satu periode. Oh. Kalau boleh jujur ya sebenarnya. Nggak apa-apa, Pres, jujur aja, jujur. Itu kan emang Ini takutnya ditonton sama Bu Adek saya. ya nggak apa-apa, mungkin dengan Bu Adek menonton bisa mungkin sedikit ditambahkan. Iya, punten Ibu kalau misalkan nonton ya. Ini saya jadi takut ini. Iya sebenarnya nggak cukup kalau boleh jujur gitu dananya untuk satu periode ya. Karena Iya. kan kalau kita totalin aja nih, misalkan program kerja apa? Contoh satu. Program kerja yang mungkin banyak mengeluarkan uang ya mungkin. Mm-mm. Galaxy, itu besar banget pasti ya. Itu Galaxy bisa dapat sponsor dari luar. Misalkan ini aja deh, rapat kerja. Oh, raker-raker. Ya, rapat kerja aja kita kemarin anggaran itu 700.000. Itu baru satu program kerja. Satu program kerja udah 700.000. 700.000. Kemarin terus ada akses Oh iya, bentar. Perlombaan antar mahasiswa akuntansi, bener gak sih, accounting Pres? kontes. Itu kemarin keluar anggaran itu 3,1 atau 3,2 juta gitu. Itu masih tergolong kecil sebenarnya, Pres. Itu. Tapi Makanya. nggak cukup. Nah, ini baru dua program kerja aja udah hampir nyentuh 4 juta kan. Iya. Nah, sedangkan anggaran yang dikasih sama fakultas satu HMPS itu kurang lebih 6 juta. Oh, sangat kecil. Iya, 6 juta. Itu tapi di luar dari anggaran kemahasiswaan seperti PBHK, itu di luar dari situ sih sebenarnya. Oh, Nah. berarti fokus ke acara-acara program kerja HMPS-nya aja. Iya. Tapi gimana caranya nih kita 6 juta tetap jalan nih kan 1 tahun dengan banyaknya program kerja. Gitu. Nah, itulah cara kita muter otak ya. Maksudnya kita di sini bukan sebagai organisasi nirlaba, tapi gimana caranya kita bisa ngasilin duit. Dan gimana caranya kita nggak bebanin semua kabinet anggota kita buat pertama jualan mati-matian. Ekonomi kreatif, bener gak, Pres? Tapi gue pengen nemenin itu jangan pernah kita terlalu maksudnya
nyari duit sampai anggota tuh kecapean kayak gitu. Siap. Terus jangan sampai kita mungut dana terlalu banyak dari anggota. Jadi jangan merasa ini udah organisasi nirlaba, terus gue juga harus ngeluarin duit lagi. Itu. Gitu kan. Kayak sapi perah jatuhnya ya. Nah, udah tenaganya dipakai, uangnya dipakai. Susunya juga diperah gitu kan. Nah, Oke. nah itulah gimana caranya kita muter otak itu. Ya contohnya adalah salah satunya kita kerjasama Pihak eksternal juga. dengan pihak eksternal dengan berbagai cara, entah kita kontrak untuk support acara mereka atau mereka yang support acara kita, entah apapun lah timbal balik yang emang bisa menghasilkan keuntungan bagi HMS. Sesimpel media partner, betul nggak sih Pres? Media partner bisa, Itu paling salah dekat satu media partner itu kan kita bisa nge-branding, entah itu nge-branding HMS atau acara kita. Nih, dan ngebuat exposure kita juga lebih luas nggak sih Pres? Bener. Oke. Kayaknya kalau dari tentang kabinet cukup sekian aja. Nah, selebihnya itu akan ada pertanyaan Pres. Jadi Amin 1 itu kita udah nge-share Q&A di Instagram himpunan jurusan kita, akuntansi. Dimana ini bakal banyak banget pertanyaan dari para mahasiswa nih. 1 sih. 1 kagak banyak dong. 1 juta. 1 juta. Iya. Kita jawabin semua nih. Siap. Sanggup? Ya insya Allah lah. Boleh. Juga panjang durasi ntar. Boleh. Oke, yang pertama, Pres gimana awalnya kok dulu mau didelegasiin buat jadi Presma dengan segala tanggung jawabnya yang pastinya besar banget. Iya nggak? Bener nggak? Besar banget dong Pres tanggung jawabnya. Wah sebenarnya kalau ngomongin ini dulu gimana caranya mau didelegasiin, sempat ada konflik, ada nangisnya dulu gitu. Sampai Pres nangis? Pernah waktu itu nangis. Okay. Dalam perjalanan kita ya menuju jadi ketua HMS itu bareng sama Eki, banyak lah akhirnya mau karena didorong dengan pastinya support orang-orang yang percaya sama saya, sama Pres Eki, sama orang-orang yang emang di belakang gua gitu. Oke. Berarti karena banyak support, makanya support, tetap mau. Iya. Gak apa-apa. Ini tanggung jawab besar dan gue dibantu sama yang lain. Karena bangun trust orang itu susah banget. Gue setuju banget. Iya. Bangun tuh bisa berbulan-bulan bahkan menahun gak sih Pres? Betul. Bangun trust orang ke kita gitu kan. Dan gak cuman dari omongan, kita harus bisa ngebuktiin juga nih apa yang sudah kita lakukan gitu kan. Oke, mungkin bisa next pertanyaan. Apalagi nih pertanyaannya? Next mungkin sebenarnya oh iya. Disclaimer guys, di mana kita tuh di akuntansi terkenal banget sama lebahnya. Mungkin Presako boleh jelasin sebenarnya apa sih makna lebah di akuntansi gitu. Tapi tahu nggak kenapa akuntansi identiknya sama lebah? Nah, kenapa lebah? Dari sekian banyak hewan gitu maksudnya. Kenapa lebah? Mungkin karena lebah tuh diam, warnanya cerah, tapi dia juga sedikit mematikan ketika bergerak. Salah. Apa dong, Pres? Bukan itu. Pernah buka aplikasi ESPT nggak? Boleh, pernah, ya. Mungkin nanti ditayangin ya. Di aplikasi SPT di home-nya itu ada lebah. Oh, ngambil dari situ? Mungkin. Gue udah serius sih, udah fokus sih. Ada mungkin ya, siap. Iya. Karena ketika gue belajar di SPT, buka laptop, buka. Lah, kok dia ada lebahnya juga? Oh, mungkin dari situ ternyata. Dan setelah gue telusuri lebih dalam, waktu itu kurang lebih 7 hari 7 malam ya. Seperti meditasi ya, Pres? Betul, gue memaknai kenapa lebah gitu. Oh, itu memaknai kayak lebih dalam apa ya fokusnya gitu? Waktu itu gue seminggu jadi anak filsafat kebetulan. Dan gue akhirnya menyimpulkan bahwasannya kenapa lebah? Karena lebah itu menggambarkan tentang pekerja keras. Oh. Dan ketaatan. Terhadap ratunya, bener gak, Pres? Betul. Jadi setahu gue juga lebah itu berkoloni, tapi dia dipimpin oleh satu ratu. Yang kemana ratunya itu pergi, pasti selalu anggotanya ini ngikutin, bener gak sih, Pres? Betul. Oh, taat dan bekerja keras. Itulah. Itu yang pengen diangkat di akuntansi. Itulah mahasiswa akuntansi. Saya banget sih kayaknya. Mungkin boleh tepuk tangan dulu dengan makna lebah ini sendiri. Oke. Next mungkin. Gimana caranya? Gimana caranya mengenali mood dosen? Jujur, Pres, karena hal paling berat yang kita lawan di kelas itu mood dosen sebenarnya. Betul. Gimana mood dosen kadang lagi oke, seru banget, bisa ngobrol panjang lebar, tapi kalau lagi bete, kita ngomong sedikitnya salah. Betul. Gimana caranya mungkin? Kalau untuk jawaban ini sebenarnya nggak ada satu jawaban pun yang absolut untuk
menjawab pertanyaan ini ya, karena ini emang nggak bisa diprediksi masalah mood dosen ya. Anak filsuf juga nggak bisa? Nggak berarti? bisa ini. Oh nggak bisa. Ini adalah sesuatu yang memang sakral lah gitu. Nggak bisa ini. Kalau gue sih lebih ke yang penting teman-teman supaya mood dosennya bagus. Ya karena kan moodnya itu kan kadang-kadang bisa dipengaruhi sama mahasiswanya juga. Betul banget Gitu. Yang paling penting supaya mood dosennya bagus adalah teman-teman harus jaga attitude di kelas. Udah. Tata krama. Tata krama itu. Sopan santun. Attitude itu kan lebih tinggi gitu. Oke, daripada ilmu tuh attitude ya. Itu betul. Oke, mungkin itu aja. Next. Bagaimana? Bagaimana cara jadi sang bos HMPS akuntansi? Udah pres ternyata bos juga. Gimana nih? Ini siapa sih yang nanya gitu? Ini ya random. we never know but Mengenai cara jadi sang bos. Karena prinsipnya seorang pemimpin dan bos itu beda gitu. Oke. Sebenarnya gue nggak pengen dikategorikan Kalau bos tuh sebagai bosi. bos. Iya bosi, gue tinggal nyuruh-nyuruh aja kan. Kalau pemimpin gimana? Kalau pemimpin itu adalah yang mencontohkan dulu Oh, seperti datang on ke time. anggotanya. Seperti datang on time. Oke. Hari ini siapa yang nggak on time? Siapa? Saya sih lebih tepatnya. Nah, gitu. Karena kalau bagaimana cara jadi sang bos, seharusnya jangan jadi bos, jadilah pemimpin buat anggota lo. Gitu. Dan gue setuju, kalau bos tuh bakal ngebosenin. Betul. Bakal orang-orang juga nggak bisa deket sama kita. Yang ngebuat mereka tuh kayak so profesional tapi kinerjanya nggak oke. Iya. Tapi kalau kita bisa memimpin mereka, kita bisa down to earth, gimana kita turun sebagai anggota biasa, itu bakal bisa ngebimbing. Jadi kayak seolah-olah nggak ada gap antara si kita, mungkin dari presidennya, ataupun kabinet-kabinetnya. Bener gak pres? Betul. Sepakat gue sama yang dibicarain sama Nopal. Oke, mungkin next. Wah, ini berat nih. Presidennya udah punya pacar Kamin. Gimana pres? Mungkin ditanya. Aduh. Presidennya ada 2. Dua-duanya sudah punya pacar atau belum? Kan tadi yang sering di mention tuh. Iya. Karena Ya. gue kan ada Eki gitu kan. Oh ya guys, itu disclaimer. Iya. Kita punya 2 presiden, Pres Ako dan Pres Eki. Betul. Dua-duanya gimana nih? Nah, mau nanya siapa dulu nih? Dari Pres Akonya dulu dah pastinya. Dari gue. Kalau gue udah ada. Oh iya. Nggak, apa sih gitu. Mau di spill? Boleh di spill? Ada, namanya Permata Andini. Wait. Gentle. Iya, Siap. harus gitu. Oke. Pres Eki, mau nanya nggak? Pres Eki siapa pacarnya? Pres Eki udah sold out juga kebetulan. Siapa tuh? Ada lah gitu. Oh ada. Mungkin takut kesalahan ya? Iya. Oke, presidennya udah punya pacar. Berarti pertanyaan tadi aturan salah ya? Aturan tadi gimana cara pres bagi waktu, baik itu kuliah, KKN, organisasi, dan pacaran. Itu kurang satu aturan. Ini salah nih, tadi pertanyaan di awal nih. Saya nggak kira tentang pertanyaan ini. Memang Gimana saya cara juga nggak kepikiran ini siapa yang nanya. Tapi menurut pres, gambaran pres, pacar itu sebagai apa? Oh berat ini. Itu dulu. Mungkin ini biar lebih ngefilsuf lagi nih. Iya. Balik tadi kita filsuf kan. Kalau gue mendefinisikannya secara umum aja lah, secara general orang-orang pasti ya sebagai supporting lah, supporting banget. system Gue setuju buat banget. kita. Itu Gue sih. setuju banget. Karena menurut gue pacar itu adalah hal yang mungkin ketika memang nggak ada, tapi kita seperti seolah kayak hilang arah kadang. Perlu ada pengingat gak sih Pres? Kadang Betul. pacar itu sebagai pengingat kita. Kalau Betul. mungkin kita entah berlarinya terlalu cepat ataupun berjalannya terlalu lambat. Sebagai pengingat dan support system terbaik gak sih Pres? Tempat Selain kita keluarga. bersandar ketika kita bersedih. Gue setuju banget. Dada gue sakit banget. Setuju banget soal itu. Ayo lanjut. Oke, mungkin next. Oh, ya, habis udah nih, pertanyaannya. gitu doang aja berarti. Oke. Ini nggak ada yang lain nih? Atau dari press mungkin ada pertanyaan nggak? Mungkin ke gua ataupun ke rekan-rekan semua yang mungkin ketika nonton nanti bisa dijawab. Enggak ada sih sebenarnya. Enggak ada lah dari gue. Nggak ada Gue pertanyaan. juga bingung mau nanya apa. Oh, oke. Berarti kayaknya gitu aja. Terima kasih buat Pres Ako yang udah meluangkan waktunya di podcast Talking #Cicat Kabinet kali ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya dapat meningkatkan kesadaran teman-teman semua nih yang ingin berorganisasi atau masih ragu untuk join organisasi. Bener gak, Gue Pres? boleh kasih satu quotes terakhir. Boleh banget, silahkan. Ini buat semua calon pemimpin. Mungkin bisa langsung ke sini, Pres. Oke, buat semua calon pemimpin, kalau gue biasa pegang prinsip ini. Prinsipnya itu adalah pemimpin itu dipuji, nggak terbang, dicaci, nggak tumbang. Tepuk tangan lagi mungkin. Oke. Terima kasih yang udah ikut ngobrol bareng kita semua, rekan-rekan panitia juga. Nah, selain segmentasi Cetet Kabinet kali ini, podcast talking juga masih banyak banget segmentasi lainnya. Contohnya seperti mengasah sang lebah yang tadi kita bahas, dan juga masih banyak segmentasi lainnya. Nantikan segmentasi dari episode-episode lain di podcast talking yang hanya tersedia di layanan YouTube kami, yaitu channel HMPS Akuntansi UIN Jakarta. Ikutin sosial media kita juga, yaitu HMPS Akuntansi UIN Jakarta, dan juga hashtag Cicet Kabinet di Instagram kita, yaitu akuntansi _UIN Jakarta, TikTok, dan X atau X itu Twitter ya, Pres ya? Betul. X kami yaitu akuntansi.uin Jakarta. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.